mobil yang legendary, merupakan mobil yang berasal dari Inggris, merupakan mobil yang beroda 3. Ini adalah Morgan Super 3. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Organ. Ya, itu merupakan alat musik. Ini Morgan berbeda. Morgan adalah merek mobil yang legendaris yang berasal dari Inggris. Mungkin di Indonesia kurang terkenal namanya. Bahkan memang tidak pernah ada sejarahnya masuk ke Indonesia. Padahal di dunia merek Morgan Motor ini sudah ada sejak tahun 1910 di Inggris yang didirikan oleh Bapak Morgan sendiri, Frederick Stanley Morgan. Jadi nama pemiliknya menjadi nama perusahaannya juga. Sejak dulu Morgan terkenal di dunia karena mobilnya yang memang handmade atau dibuat oleh tangan-tangan terampil manusia tanpa bantuan robot. Dan hebatnya sampai sekarang tradisi tersebut masih dipertahankan. Ya, di zaman modern ini pasti ada sedikit tangan-tangan robot, tapi itu hanya part-part kecil saja. Oh ya, satu lagi, Morgan juga berhubungan erat dengan sasis besi, aluminium, dan kayu-kayuan. Maka nonton video ini sampai habis agar Anda tidak ketinggalan zaman mengenai otomotif. Oke, lanjut mengenai Morgan. Dulu Pak Morgan ini membuat mobil untuk keperluan dan kesenangan pribadi saja. Namun ternyata banyak peminatnya. Kemudian dia memproduksi mobil dalam setahun hampir 1000 mobil. Ini angka yang luar biasa pada zamannya. Produksi pertamanya adalah mobil beroda 3, macam mainan anak-anak. Namun ini nyatanya laku keras di Inggris sana dengan nama Morgan Three-Wheeler, ya, yang bahasa Indonesianya adalah Morgan beroda 3 pada tahun 1909. Kemudian karena laku dan banyak uangnya, tahun 1936 Morgan membuat Morgan 44 yang sasisnya terbuat dari rangka besi. Dan luar biasanya, sasis ini masih diproduksi sampai tahun 2020 yang membuatnya sebagai pembuat arsitektur sasis terlama yang pernah dibuat dalam sejarah permobilan. Seiring waktu, Morgan memproduksi mobil roda 3 dan roda 4 dengan ciri khas desain yang seperti stuck di era tahun 1930-an sampai 50-an. Yang kami review dalam video ini merupakan bagian dari sejarah Morgan yang beroda 3. Kami bahagia sekali bisa melihat langsung dan mencoba langsung mobil-mobil ikonik ini di Batam karena baru saja buka showroomnya di Batam. Yes, ini adalah Morgan Super 3. Tahun 2022 tiba-tiba muncul ini. Morgan mendevelop ini, sasisnya, teknologinya juga sharing dengan yang Morgan Plus 4 dan Plus 6. Tidak ada unsur kayu, ini full aluminium sasisnya, dan mesin yang tadinya pakai V-twin di depan, SNS, pindah ke dalam dan tidak lagi memakai mesin V-twin tapi memakai mesin 3 silinder 1500 cc dari Ford. Buka kap mesin ini agak rumit, mesti buka kancing ini, buka kancing sana, diangkat berdua. Sempat ada footage, kemarin kami buka kap mesinnya. Isinya memang kecil sekali, mesinnya juga memang kecil sekali, dan mesin itu berteknologi canggih karena sudah direct injection. Jadi injektornya langsung nyemprot ke ruang bakar. Luar biasa. Karena naturally aspirated menghasilkan tenaga 118 horsepower dengan torsi maksimal 110 Nm saja. Kecil tergantung apa yang dibawa. Karena keseluruhan mobil ini beratnya hanya 635 kg. Ringan sekali. Itu Ayla tuh 1 ton lebih dikit kalau nggak salah. Nah ini 600 kilo. Tapi kosong ya, nggak ada cairan ya, artinya tidak ada aerator, tidak ada bensin, tidak ada cairan-cairan apa-apa. Tetap ringan sekali. Nah, walaupun mesinnya kecil, bisa membawa mobil ini ke 100 km per jam dari diam hanya dalam 7 detik. Luar biasa. Nah, ngelihat bentuknya ini
Ada anehnya, ada kerennya, tapi kalau kami melihatnya dari mata kami cenderung ini keren sekali. Oke, nah di negara-negara lain ada negara-negara yang menyebut ini adalah motor dengan 3 roda. Nah kalau di Indonesia apa ya? Dan lebar bannya juga seperti motor, cuma segini aja ban depannya nih. Nah ini ban sepertinya didesain khusus untuk mobil ini. Ngelihat treadnya ini zigzag-zigzag seperti mobil tua. Nah, ini adalah ban Avon Speedmaster MK3, ada rotasinya. Dan ini, kenapa kami bilang ini didesain untuk mobil Super 3 ini? Karena di sini ada logo Morgan-nya, Morgan Three-Wheeler. Ini memang ban yang didesain, dibuat khusus untuk Morgan Three-Wheeler ini. Ukurannya pasti aneh. Lebarnya 160, tebalnya 90, diameter velgnya 20 inch. Nah kalau ban belakangnya itu ngumpat di balik sana. Ukuran bannya kami juga nggak tahu, mau ngintip ke belakang terlalu sempit ruangannya. Velgnya velg 20 inch ini lucu ya, 20 inch tapi nggak lebar. Ini ngeblok tapi ada lubang-lubangnya pinggirnya, keren sih velgnya. Di dalamnya itu ada disc. Nah, ini kayak mobil open wheeler. Roda ditutup sama fender, terus dalam sini ada rem disc kanan dan kiri. Suspensinya langsung kelihatan di sini. Double wishbone, lihat tuh. Shock breakernya dan pairnya coilover jadi satu. Push rod, enggak nih, pull rod karena narik dia. Terus ini tie rodnya juga kelihatan. Di sini rack and pinionnya. Ini tie rodnya long tie rod. Remnya pun tidak ada ABS. Mobil ini mobil basic sekali sebenarnya. Lampu model kebuka begini. Nah ada juga optional yang lampu di tengah. Apabila Anda mau beli Morgan di Batam, ya baru saja launching, makanya kami tes ini di Batam karena baru saja launching di Batam. Anda bisa beli Morgan Plus 4, Plus 6 dan Super 3. Kalau di Jakarta belinya di TDA. Ini radiatornya di pinggir-pinggir nih. Tuh ini kan blok mesinnya kelihatan nih di depan sini. Ini radiatornya di pinggir sini. Bodi lucu nih, ada permukaan datar di pinggir sini. Nah permukaan datar gini sebenarnya dari sana juga bisa pesan ada dudukan-dudukan, suatu mounting. Jadi mereka menjual aksesoris tas yang bisa ditaruh di luar. Keren kan? Tas loh. Spion seperti motor. Nah ini mounting lagi nih buat naruh sesuatu lagi. Ada windshieldnya atau kaca depan, tapi nggak bisa dibilang windshield juga nih. Jadi kayak apa shield ya? Windbreaker apa? Karena kalau ini kita ngelihat itu agak ada burem-buremnya dikit. Kayak windshieldnya motor dan tidak ada wipernya. Ya setidaknya ngurangin angin yang nyemprot muka kita. Di tengah-tengah ini bolong. Buat dudukan macam-macam lagi, dan yang mobil ini ditaruh dudukan motor. Kita ke belakang. Dari belakang mobil ini ketutup semua. Rodanya kan di dalam tengah. Ini kalau dilihat kayak kapal ya. Ini seperti bisa ngapung gitu loh. Walaupun sebenarnya tidak ya. Gak ada bumper belakang sama sekali. Ini aja nih. Ada bagian kuatnya mungkin, covernya. Lampu belakangnya begini aja, termasuk lampu sennya. Nah ini ada juga optional yang dijual lebih pendek, nggak nongol ke sini. Ini kan kalau jalan kita suka nggak sadar nih, druk nabrak lagi. Nanti antara kakinya patah atau ininya patah kan. Di sisi sebelah kanan ada lubang knalpotnya, ada roll cage-nya. Jadi kepala kita bisa terlindung dengan aman karena berseat belt 3 titik juga mobil ini. Apakah mobil ini ada bagasinya? Ada. Oh, 2 sisi pengunciannya. Ini dia bagasinya. Lucu kan? Bisa jadi spoiler. Ini bagasi ini tersimpan ini. Ini tuh buat kalau misalnya kita parkir panas-panas seperti ini, atau parkir lama di rumah, tempelin cetek ini untuk nutupin kabinnya biar nggak kejemur panas. Oh, satu sisi bisa ini. Ya keren-keren. Ini sisi kanan. Kan ada ini setirnya. Jadi bisa satu sisi. Jadi kalau kita sendirian di sini, kita bisa tutup bagian kiri doang. Bener ya? Ini dia nih. Ini bagian kirinya doang. Nah kalau sendirian, jadi Morgan tunggal. Ya bagasinya sangat kecil sekali sebenarnya ya. Ya bisa nyelup kanan kiri. Ini ada bagian lebih sempit lagi. Tapi setidaknya ada bagasinya. Terus pertanyaannya, apakah bisa bawa stick golf? Tidak bisa sama sekali. Bawa koper yang sangat kecil sekali. Ini tas ransel mungkin muat. Nah tapi Morgan juga jualan dudukan buat stick golf di atas ini. Sekarang interiornya. Nah, ini bukan mobil convertible. Kalau mobil convertible berarti bisa di-convert
dari atap terbuka jadi atap tertutup. Ini adalah mobil open top saja. Tuh geng, Harley kita udah jalan. Nah, interiornya semuanya full kulit. Oke, apabila Anda beli Morgan, banyak sekali option-option dari warna, velg, spion, interior seperti apa, itu bisa ratusan pilihan. Jadi apabila punya Morgan itu bisa bangga karena tidak ada satupun Morgan yang sama di Indonesia. Cara masuk Morgan Super 3. Pertama, ini kan ada besi di bawah sini. Itu buat pinjakan kita. Sebenarnya nginjek jok sih nggak apa-apa, cuma daripada kotor ya kan. Tuh, injek pakai tumit. Kita pegangan. Kemudian kaki satu lagi, injek lagi. Aduh, panas. Kita tumit ini, kemudian baru kita dudukin. Panasnya. Setir nggak ada tilt teleskopik, nggak bisa diatur-atur apa-apa. Jok juga nggak bisa diatur sender, nggak bisa dimaju mundurin. Satu-satunya yang bisa diatur pada mobil ini adalah pedalnya. Pedalnya bisa dimaju mundurin. Tidak seperti mobil lain, ini pakai pedal box seperti pedal balap. Ya, gas, rem, kopling semuanya ada di situ. Dan masternya juga ada di bawah situ. Bisa begitu ya? Ini kita tarik, ada tarikan di bawahnya kolong. Nah, ini kita geser-geser aja nih. Ini geser pedalnya. Kalau kami yang paling deket ya, lebih pendek dibanding sama rata-rata orang Inggris ya kan. Interiornya juga simple tapi ada mewahnya. Panel kayu, semuanya kulit sampai tengah sini tuh tertutup kulit. Ada 2 dial instrument cluster, tapi ini masih colok kunci, kuncinya ada di bawah steering column. Kita kontak. Nah, nyala. Ini adalah 2 layar LCD. Kiri untuk menampilkan kecepatan dan trip meter odometer. Kemudian di sebelah kanan ini ada urusan bensin, terus ada indikator-indikator dan kita bisa ganti-ganti. Ada kehematan juga, bisa kita reset. Dan suhu sekarang 38 derajat, 38,2 derajat. 5 naik lagi. 7. Ayo cepetan selesaiin syutingnya ya. 39 sekarang ya kan. Ini ada nyalain fog lamp. Ini lampu. Kalau P ini parkir kan harusnya. Hazard. TikToknya kenceng banget suaranya. Klakson 40 derajat. Untuk nyalain ini dibuka, ada pelindung, injek kopling dan tahan start engine. 40,7 derajat saudara-saudara. Begitu aja. Ini cuma untuk sen aja. Ya, ini untuk mengubah tampilan MID. Udah itu aja. Terus di bawah ini ada kotak-kotak kosong. Kemudian ada colokan USB itu. Laci nggak ada sama sekali, tapi di pinggir-pinggir ini ada tali-talian ini untuk naruh-naruh sesuatu lah. Sama, kalau bicara soal kepraktisan, ini bisa dibuka di bawah. Ini buat tempat naruh-naruh juga. Mesti nggak sambil didudukin ya kan? Tuh, ada kuncinya. Setirnya tidak power steering, jadi kalau diem gini agak berat, harus sambil jalan dikit untuk membelokkan setir. Klaksonnya bukan di tengah sini tapi di sini tadi. Wiper tidak ada. Shifter manual 5 speed, rear wheel drive. Hanya satu roda di belakang ya, obviously. Masuk-masuk giginya enak sekali. Dan koplingnya juga nggak berat-berat amat, tapi rasanya rasa balap. Rem tangannya ini sangat unik sekali. Ini rem tangan untuk nuruninnya dikatasin, tarik dikit, katasin, baru turun. Ini disengage, engage rem tangan, tarik dan tekan. Gitu caranya. Simpel kan? Ini lapis kulit, enak. Apabila terjadi hujan, bagaimana? Ya, anggap ini seperti motor. Hujan ya hujan aja. Bagaimana dengan instrumen nanti rusak? Ini IP64, tersertifikat IP64 anti air. Katanya begitu, ya kan? Oke, sekarang kita jalan dulu, kita dari Batam nanti balik ke daerah sini lagi. Oh, ini setirnya Motolita. Motolita tuh aksesoris mini biasanya, setir mini Cooper. Oke, kita cari yang ademan dikit yuk, nggak tahan juga nih panasnya. 44 nih, lihat deh. Kita cari tempat ademan dulu ah. Astagfirullah panasnya. Ini lampu otomatis dia akan nyala terus ya. Jadi nggak usah khawatir. Rem tangannya pakem. Saya sambil tanjakan. Oh iya, ini mounting handphone tadi. Dan ini adalah mounting untuk GPS. GPS cuma untuk ngarahin doang nih, belok kanan, belok kiri itu aja. Nyetelnya mungkin dari handphone. Memang di sini hanya berdua dan berdekatan.
Jadi trek depannya itu lebar, terasa lebar, walaupun sebenarnya aslinya tuh nggak lebar-lebar amat dibanding dengan mobil biasa. Tapi kita duduk sangat berdekatan karena kabin ini cenderung ke tengah. Tapi tetap bisa berdua dengan santai. Kalau lagi pacaran tuh lebih romantis gitu. Lupa bilang, panjang total mobil ini, pengen masukin gigi deh rasanya, tapi mundur ya. Panjang totalnya 3.581 mm, kecil sekali. Wheelbase-nya hampir sama. Ya paling overhang belakang yang agak panjangan dikit. Sementara lebarnya 1.850 mm, cukup lebar untuk ukuran mobil segini pendek. Yuk kita jalan ke Batam dulu. Radius putarnya sayangnya agak kurang bagus, walaupun mobilnya pendek. Ini remnya walaupun nggak ada boosternya, tapi surprisingly pakem. Karena mobilnya enteng, nggak perlu booster. Aduh gila, asik banget, asik. Aduh, ini rasanya kayak naik motor, kita angin-anginan. Ini windshield kayaknya rasanya kayak windshield motor juga. Kita kan nggak enak kalau naik motor, biasanya ngelihat lewat windshield kan burem-burem gitu. Enakan lewat lihatnya sana langsung. Kami mungkin kalau beli ini nggak kami pasang kali ya. Langsung aja angin-anginan ke muka. Yang penting gear, kacamata, helm pakai. Tapi ini gila, ini beda. Ini nggak seperti naik mobil. Nggak seperti naik mobil biasa dan benar-benar susah digambarkan. Karena ini arahnya lebih ke motor juga. Jadi kalau orang naik motor takut karena takut jatuh, istrinya, keluarganya takut ngasih naik motor karena takut jatuh, ini solusinya. Walaupun ya fungsinya naik motor itu kan untuk nyelip-nyelip ya. Kalau ini nggak bisa nyelip-nyelip ya, jelas lebar mobilnya, mobil beneran lebarnya. Tapi sensasi naik motornya ada. Ya. Dan semuanya kita bisa rasakan di sini. Ini murni engineering yang langsung nempel ke badan tuh ini. Nggak lewat komputer, nggak lewat apa. Setirnya nggak power steering. Remnya nggak ada ABS. Tuh naik motor. Ya kan? Kurang lebih seperti begitu, tapi tanpa ada rasa takut jatuh dan nggak bisa nyelip-nyelip kayak mereka ya kan. Kalau bicara soal visibility ya tentu semuanya visible sampai ke langit-langit biru di Batam ini. Enaknya langitnya biru, kalau di Batam ya kenapa di Jakarta nggak biru gini? Ngelihat ke belakang gampang, kanan kiri gampang. Spion, oke, spionnya ini kecil dan kecembungannya ya sebenarnya kecembungan cukup cuma kecil aja untuk ukuran mobil. Ini seperti spion motor. Agak-agak sedikit useless tapi masih bisa dipakai. Semuanya dikontrol pakai tangan. Sebelah kiri pakai tangan kiri juga nyampe, nggak ada masalah. Terus nyetir-nyetir kalau di kemacetan, nyelip-nyelip mau parkir itu mungkin mudah karena itu ban depan kita kelihatan. Ya, ini sebenarnya mungkin nggak perlu pakai helm karena ini udah ada roll cage ya. Cuma kami lebih keren aja kayaknya kalau pakai helm, lebih seksi gitu loh. Oke, ini pakai helm, benar-benar jadi berasa naik motor, ya kan? Oke, sennya tuh unik sekali. Sennya ini on off ya. Kita sen kanan. Untuk memantikan sen kanan, kananin lagi. Bukan dikiriin. Kalau dikiriin dia akan ngesen kiri. Getaran mesinnya itu kan ini sebenarnya ini getaran 3 silinder ya, tapi karena kita ngebayangkan kita naik mobil klasik, mobil antik, mobil tua, ini kayak getaran mobil tua jadi rasanya. Dan sensasinya jadi lebih lagi. Bayangin, ini nggak ada power steering, semuanya pakai otot. Setirnya cukup direct. Padahal roda depannya kecil. Rack and pinion. Halo. Orang-orang happy ketemu kita. Ini kayak naik moge, tapi nggak sombong. Nih. Cuma kalau ada butuh klakson tiba-tiba, emang agak rumit karena nggak ada tombolnya di tengah sini, adanya di sini. Nggak usah ngesen, kasih tangan aja. Bisa kayak naik motor. Karena dari belakang juga kelihatan jelas. Kalau kita, ini nggak ada penumpang sebelah kiri ada tumbuhan. Kalau nggak ada penumpang sebelah kiri, kita bisa ngasih kanan tangan aja. Nggak usah sen,
Desain ini sepertinya opsional untuk dipakai gitu. Sama kalau misalnya kita ada lubang nih di jalan, kita biasanya kita kangkangin kan lubang itu biar nggak kena roda kita. Tapi kalau ini dikangkangin, dia ada roda belakang. Aduh serunya, beda, benar-benar beda. Manual transmission, koplingnya sebenarnya nggak ringan-ringan amat, tapi mungkin untuk ukuran mobil-mobil begini, mobil-mobil suatu mobil hobi yang sport begini, ini ringan lah. Remnya juga cukup pakem walaupun tidak ABS. Jadi kalau misalnya ngerem tuh kira-kira kalau misalnya licin ya jangan terlalu ngerem-ngerem amat. Jadi masih ada skill-skill balapnya dikit lah di situ. Shifternya ngoper-ngoper giginya enak banget masuknya. Kayak short shift gitu loh. Enak masuk-masuknya dan lancar plek gitu masuknya. Nah, itu komputer semua isinya. Kalau ini komputernya mungkin cuma ada di mesin untuk jadi ECU sama di instrumen cluster ini, sisanya nggak ada lagi. Instrumen cluster perlu komputer juga karena ini full layar ya kan. Kami tuh dari tadi mau ceritain soal suspensi, cuma kok kayaknya kenapa nih rasa-rasanya di Batam itu jalanannya lebih mulus daripada di Jakarta ya? Atau memang mobil ini suspensinya empuk? Enggak, ini mobil tidak empuk-empuk amat, tapi cukup nyaman. Ya, kita biasanya naik ke suatu roadster sport itu pasti ada rasa keras. Kalau ini enggak, ini masih oke, benar-benar oke. Nah begitu kita mau pindah lajur, jadi nggak biasa lihat spion, nengok, gitu mau masuk jalan, nggak biasa terus nengok. Nah ini ada kesempatan kita ngegas. Tahu nggak kecepatan maksimal mobil ini berapa? 210 km per jam. 200 lebih. Dengan angin terbuka gini, bawa angin tangannya. Ini kalau nggak ada windshieldnya, kita nggak pakai topeng, buka mulut tuh jadi kayak si Jeremy Clarkson yang gitu. Ini ya merupakan romantisme yang dalam antara manusia dan mesin. Morgan Super 3. Nah ini kita menuju ke jembatan Balerang. Ya sekarang lagi ada awan mendung dikit, ya mudah-mudahan nggak hujan. Tapi ini nikmat banget loh, begitu nggak ada matahari. Aduh, enaknya nih mobil. Ini lagi dari tadi mikirin, apa alasan kami beli mobil ini gitu. Kayaknya pengen gitu. Tapi keperluannya buat apa? San Moria. Satu. Terus apa lagi? Setidaknya ada 3 alasan untuk kami beli mobil ini. Coba Anda komentar di bawah. Apa alasan kalau kami beli mobil ini? Seru loh, kena angin dikit itu ban velg yang ketutup itu bisa berdorong angin, dan itu alamiah sekali gitu. Ini di drift pasti lebih gampang karena grip ban belakang itu lebih kecil. Grip ban depan juga kecil-kecil, tapi grip ban belakangnya lebih kecil daripada mobil biasa. Ya ampun, ini kita duduk sebelah sama Rian, nih cukup romantis juga nih, kita berdekatan. Kalau normal tuh romantis, jadi kalau Anda berdua sama istri Anda, pastikan bahwa tidak dalam keadaan berantem ya. Kalau keadaan berantem agak susah, agak repot. Pengen ngelihat ke belakang, ada spion kanan, ada spion kiri, tapi nggak ada spion tengah. Ini dudukan handphone. Kalau ngelihat spion tengahnya begini. Ini kan kita ngelihat ke depan itu kan ke atasnya windshield ini ya, biar lebih jelas. Ada kalau nggak mau kena angin kita nunduk dikit. Itu depan, tapi jadi lewat windshield. Mobil depan jadi bentuknya aur-auran. Jalanannya juga begini-gini. Overall, mengenai Morgan Super 3 merupakan solusi bagi Anda pencinta mobil tapi juga pencinta motor yang hanya pakai di weekend saja, dan solusi juga bagi Anda yang suka
keklasik-klasikan dan suka pakai kendaraan yang menjadi pusat perhatian di jalanan. Morgan Super 3 ini juga cocok dijadikan koleksi di ruang tamu Anda untuk dinikmati mata Anda karena aura klasiknya sangat kental. Apabila Anda berminat untuk memiliki Morgan Super 3 dengan harga 1.220.000.000 on the road, ya di Batam. Kalau di luar Batam tentu beda harganya. Menjadi segini. Luar biasa mobil 3 roda ini. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Terima kasih telah menonton. Oh ya, cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru.